Sampurasun, selamat datang lagi siswa kelas 7 SMP Sudarso di mata pelajaran saya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bola besar, karena materi kita yang pertama adalah tentang bola besar, sepak bola. Jadi saya akan menjelaskan pengetahuan umum tentang sepak bola dan apa aja sih yang akan kita pelajari di pembelajaran sepak bola ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pengetahuan umumnya. Ya. Pertama kali sepak bola itu dimainkan di Inggris pada abad ke-19. Ya, jadi di Inggris pada abad ke-19 itu dimainkan oleh masyarakat di sana. Tapi di isinya tuh dalam sejarah saya baca di sebuah artikel itu ada yang mengatakan bahwa sepak bolanya itu waktu itu dimainkan oleh para karyawan pabrik di Inggris. Pabrik ya. Kemudian dimainkan di lapangan berukuran panjang lapangan 90 sampai 120 meter, lebar lapangannya 45 sampai 90 meter ya. Nah, ini bentuk lapangannya ya. Nah, di sini ada garis, kemudian garis untuk panjang lapangan dan ini lebar lapangannya, kemudian ini ukuran gawang, kemudian lebar gawangnya, ini ada kotak penalti, ini ada titik penalti ya, titik 11 meter dan lain-lain ya. Nanti silakan kalian lihat lagi dengan lebih rinci ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang ini, ukuran ini untuk apa, ukuran ini tidak akan saya jelaskan ya, karena maksud pembelajaran kita bukan ke sana. Lanjut. Nah, dimainkan oleh 11 orang ya. Nah, ini 11 orang. Coba dihitung 1 2 3 5 9 10 13 14. Kebanyakan ya. Jadi dimainkan oleh 11 orang dan satu orang penjaga gawang. Pasti bajunya berbeda ya. Ini adalah pemain tim nasional Indonesia ya, bukan timnas India ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 orang yang ada di lapangan ya, bermain 11 lawan 11. Kemudian, nah waktu pertandingannya itu ada dua babak. Satu babaknya itu selama 45 menit ya. Ini udah babak kedua berarti nih. 45 kali 2 berapa? Ya, betul, 90 ya. Jadi ini sebentar lagi berarti habis nih. Ini Jerman lawan apa ini ya? Saya nggak tahu nih bendera mana ini. Nggak tahu lah, Gibran berarti. Gibran Raka Buming mah anak Jokowi ya. Saya nggak tahu nih ini negara apa. Jadi dimainkan 2 kali 45 menit. Kemudian, nah tujuannya adalah memasukkan bola ke dalam gawangnya. Jadi, tujuan dari sepak bola itu, bolanya harus masuk ke dalam gawangnya. Berarti kalau bolanya sudah lewat, berarti apa? Gol! Ya, menjadi sebuah gol. Artinya tim kalian berhasil mencetak gol. Itu pengetahuan secara umum tentang sepak bola. Nah, sekarang teknik-teknik di dalam sepak bola. Mungkin kalian waktu di SD juga pernah belajar ya, tapi di sini saya akan lebih spesifik menjelaskan gerakan-gerakan atau teknik-teknik yang ada dalam sepak bola itu sendiri. Yang pertama adalah menendang bola. Nah, menendang bola adalah gerakan kaki untuk menyentuh, mendorong, atau menyepak bola. Nah, menendang merupakan ciri khas yang paling dominan dalam permainan sepak bola. Agar dapat menjadi pemain sepak bola yang baik, seorang pemain perlu mengembangkan kemahirannya dalam menendang. Nah, menendang pun ada berbagai cara. Ya. Yang pertama adalah menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, menggunakan punggung kaki, dan menggunakan telapak kaki. Ya, jadi ini cara-cara untuk menendang itu. Ya. Nah, tadi kan gerakan kakinya itu untuk menyentuh, mendorong, atau menyepak. Ya. Nah, jadi menyentuh atau mendorong atau menyepaknya itu pakai kaki-kaki ini, bagian dalam, luar, punggung kaki, dan telapak kaki. Tapi ini telapak kaki itu biasanya ada di futsal ya. Secara umumnya ada di futsal, jarang di sepak bola. Ya. Yang umumnya itu 3 ya. Saya perkenalkan saja ini. Oke, yang pertama, bagaimana sih menyepak atau menendang dengan kaki bagian dalam itu? Oke, yang pertama dengan kaki bagian dalam. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Saya juga nanti akan prakteknya, simulasikan sedikit. Ya. Nah, misalkan kamu menendang pakai kaki kanan ya. Ini sepatu saya sebelah kanan. Ya. Nah, nanti menendang dengan kaki bagian dalam. Jadi kaki kalian yang kanan ini dibuka ke arah luar, diputar ke arah luar, jadi seperti ini. Kemudian ditendang, disepak. Nah, perkenaannya ininya.
Ya, jadi menendangnya dari situ. Ya, itu menyepak atau menendang dengan kaki bagian dalam. Yaitu dilihat di gambar, ya, begini. Ya, tuh, lebih jelasnya begini. Ya. Jadi menendang dengan kaki bagian dalam. Oke, selanjutnya menendang dengan kaki bagian luar. Nah, ini gerakan yang cukup sulit dilakukan, tapi kalau kalian yang sering berlatih pasti bisa. Ya, ini kakinya itu dibuat miring begini. Ya. Kemudian ketika mau menendang, dimiringkan lagi. Jadi perkenaannya itu bolanya itu ke sini. Ya, jadi ketika ditendang, set, ya, kenanya ke sini. Jangan ke sini. Kalau ini beda lagi. Apalagi kalau ke sini. Tapi ke samping, ya, kaki bagian luar, ya, kaki bagian luar, ya. Ini dalam, ini luar. Ya, ditendang. Nih gambar lebih jelasnya. Nah, tuh. Satu, dua. Nah, lihat kakinya miring kan? Ya, perkenaan bolanya ke samping kaki yang bagian luarnya. Langsung akselerasinya lepas. Ya, kakinya yang lepas lagi, bolanya yang lepas. Ya, ditendang. Ya. Kalau kaki yang lepas, nah, copot. Ini nggak bisa jalan. Lanjut. Dia tuh menendang dengan punggung kaki. Nah, ini biasanya paling sering dilakukan, menendang dengan punggung kaki itu biasanya untuk mencetak gol ya, karena pasti tendangannya itu akan keras. Jadi kakinya dibiringkan seperti yang tadi. Nah, perkenaannya ke sini. Nah, begini, nah, ditendang, ya sekeras mungkin ya. Tujuannya yang jelas memasukkan bola ke dalam gawang. Tuh dilihat ya, begini ya. Tuh, ya dilihat miring kakinya. Bolanya perkenanya ke sini. Ya. Jangan ujung kaki. Kalau pakai ujung kaki tak bisa kan? Tidak bisa, cuman itu tidak disarankan ya, karena nanti jempol kalian sakit ya. Jadi yang gerakan yang paling dominan atau yang paling spesifik sering dilakukan itu adalah menendang dengan punggung kaki. Tuh. Selanjutnya, nah ini menendang dengan telapak kaki yang biasa ada di futsal. Nah ini gambarnya pun saya ambil di futsal ya, karena sepak bola jarang. Ya, jadi kan kalau sepak bola itu sepatunya ada poolnya di bawahnya ya, ada di sini itu ada cucuk-cucuknya ya. Nah kalau futsal nggak ada kan. Nah biasanya bolanya diinjak kemudian didorong. Ya begitu, didorong. Nah dilakukan untuk mengumpan bola itu didorong. Ya. Lanjut. Nah, kunci dari keterampilan menendang bola, yang pertama kuncinya adalah perkenaan bolanya. Artinya perkenaannya itu harus pas. Kalau kaki bagian dalam, perkenaannya benar-benar harus di sini. Nah, begini. Ya, tuh. Ya, jangan ke sini ataupun ke sini. Nanti bolanya pasti mencong, ya, belok. Nggak akan lurus ke target yang kita tuju. Kemudian laju bolanya harus cepat. Artinya ketika kita akan melakukan tendangan dengan kaki bagian dalam misalnya, laju bolanya cepat tuh artinya apa? Kita kasih tenaga. Ya, jangan itu mah nggak akan nyampe itu ya. Kasih tenaga. Gitu. Lanjut. Arah bola tepat sasarannya. Jadi arah yang dituju pun harus jelas ya. Makanya perkenaannya tadi harus jelas. Kalau kenanya nanti ke depan sini ya, nanti bolanya nggak akan lurus ya. Makanya harus benar-benar pas perkenaan. Kemudian cepat mengambil keputusan arah yang dituju. Artinya maksudnya tuh kalau kamu terlalu lama menguasai bola nanti keburu direbut bolanya sama mantan, bukan sama lawan kamu nanti keburu direbut ya. Lanjut, teknik selanjutnya adalah menggiring bola atau dribbling dalam permainan sepak bola adalah menendang putus-putus atau pelan-pelan. Secara garis besar, menggiring bola dribbling dapat diartikan sebagai suatu upaya mendorong bola secara terputus-putus dengan posisi bola tidak jauh dari kaki kita sambil berlari untuk mencapai tujuan tertentu dalam permainan sepak bola. Lanjut, menurut Lux Butcher, tujuan dari menggiring bola atau dribbling ya adalah untuk mempertahankan bola saat berlari melintasi lawan atau maju ke ruang terbuka. Jadi kan kalau menggiring itu kan tujuannya ini kan tujuan tertentu, berarti tujuannya kan adalah mendekati gawang atau melewati lawan. Nah, makanya ketika nanti menggiring bola, kaki dan bola itu tidak boleh terlalu jauh ya, seperti yang dijelaskan di sini. Artinya kita benar-benar menguasai bola ini pakai kaki. Kalau basket kan dikuasainya pakai tangan, cukup dipegang. Tapi kalau pakai kaki, bukan dijepit pakai dua kaki, ya, tapi digiring atau di dribbling ya, dikuasai dengan kaki itu sendiri ya. Jadi jangan terlalu jauh dari kaki kalian. Nah, yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian dalam, sama kaki bagian dalam yang tadi ya, begini. Nah, digiring. Nah, tendang pelan-pelan. Jadi si bola itu tetap ada di dekat kita ya, begini. Terus sampai maju.
ya. Nah, dalam menggiring bola, pandangan itu harus lurus ke depan. Jangan kamu lihat ke bawah. Kalau kamu lihat ke bawah, menggiring, taunya kamu malah masuk lapangan basket. Ya, nggak ganggu sama yang lain. Jadi kamu harus pandangannya lihat ke depan, arah kamu, tujuan kamu kemana, lihat ke sana. Ya kalau ada musuh kan, kamu bisa mengocek. Ya mengocek bagaimana nanti itu intensitasnya lebih tinggi lagi gerakannya. Ya kamu menggiring, tujuannya lurus. Ya ada lawan di depan, kamu gocek. Ya jangan ditonjok, ya bahaya tuh nanti kamu di kartu merah. Lanjut, nah ini menggiring dengan kaki bagian dalam sama ya. Yang kedua, menggiring dengan kaki bagian luar. Ya, sama seperti yang tadi ya, menggiring dengan kaki bagian luar, kakinya tetap begini, tetap digiring. Ya. Perkenaannya harus di sini. Ya. Ini memang sulit dilakukan, tapi kalian harus berlatih di rumah ya supaya bisa. Lanjut, yang ketiga adalah menggiring dengan punggung kaki. Ya, sama kakinya dimiringkan, ya perkenaan bolanya selalu ada di dekat kalian. Deng, deng, deng. Jadi deng, deng, dak, gitu ya, tendang, gitu ya, misalkan gitu. Lanjut, yang ketiga tekniknya adalah menahan atau menghentikan bola. Nah, menahan atau menghentikan bola ini cukup banyak ya caranya. Pengertiannya dulu. Jadi menahan atau menghentikan bola ini adalah salah satu yang berkesinambungan bersamaan penggunaannya atau prakteknya dengan menendang bola. Tujuannya adalah untuk mengontrol bola yang datang pada kita agar bola tersebut tidak lepas dari jangkauan kita ketika bola akan ditendang atau diumpan kembali kepada rekan satu tim. Ya, jadi nggak beda jauh dengan menggiring bola, tapi dihentikan ini bolanya benar-benar berhenti dan ada di dekat kita. Ya, kamu berhentiin bolanya, tapi ada di lawan percuma, ya, tapi ada di dekat kamu sendiri. Nah, caranya banyak. Yang pertama adalah dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, telapak kaki, paha, dan dada. Pak, banyak banget. Iya banyak. Sebenarnya pakai seluruh tubuh juga bisa, asalkan jangan tangan ya. Kalau tangan kan hanya untuk kiper. Pak pakai apa punggung, pakai bujur, misalkan pakai apa? Pakai tumit, ya pakai bokong bisa. Cuman itu enggak gerakan yang umum. Yang umumnya adalah begini. Kita lihat. Yang pertama, menghentikan bola dengan kaki bagian dalam sama ya. Kakinya. Jadi ketika bola datang, ya set, nah ditahan dengan kaki. Nah, ditahan ini jangan dilawan. Kalau kamu lawan lagi, nanti bolanya mantul. Ya, bukan mantul mantap betul, tapi balik lagi ya. Tapi kamu tahan, diikuti ya. Set, berhenti. Nah, tadi apa? Bersamaan dengan menendang bola. Jadi ketika bola dihentikan, set, tendang gitu ya. Contohnya begitu. Kemudian menghentikan bola dengan kaki bagian luar, sama ya, cuma kakinya dimiringkan tadi. Kemudian menghentikan bola dengan punggung kaki, nah misalnya tuh bolanya dari atas. Jangan kamu menghentikan bola dengan punggung kaki, kakinya lurus begini, tapi agak dimiringkan. Ya, ketika bola datang, set, ya tuh, jadi diikuti set, tendang langsung, begitu maksudnya ya, berkesinambungan dengan antara menahan dan menendang bola. Bola datang, set, tendang, gitu. Ini bukan iklan ya, saya nggak iklan, ini buat praktek aja. Kemudian menahan bola dengan telapak kaki. Nah, jadi ini diinjak, ya, diinjak, bola datang, set, tes, tes, ya, diinjak, tes, atau bolanya datang dari atas misalkan, set, tes, ya diinjak. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai los. Misalnya bola datang, set, los, nggak keinjak, atau malah keinjak pakai tumit, akhirnya apa? Gudubrak, jatuh belakang. Ya, makanya harus timingnya harus pas, harus jeli ketika bola datang, set, langsung diinjak. Jadi bola set, bola itu kan cepat tuh, set, itu langsung ya, set. Lanjut, itu menahan bola atau menghentikan bola dengan paha. Ya, ini jadi paha itu boleh pakai paha bagian atas, ya, ini, atau pakai ini. Ya, jadi bola datang, set, dihentikan. Atau pakai ini dikontrol, set, 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 gitu ya. Contoh. Kemudian menahan atau menghentikan bola dengan dada. Contoh loh, ini ada siapa? Supardi, bukan? Ini Cristiano Ronaldo. Ya, Pak, cewek boleh nggak menahan menghentikan bola dengan dada? Boleh, karena ya cewek boleh menghentikan bola dengan dada ya, karena perkenaannya itu kan di sebelah sini, dada bagian atas. Jadi ketika bola datang, set, dihentikan dengan dada.
Jadi bola itu kan pasti melayang di udara ya, dari atas, set, oh sorry, set, nah, ditahan dengan dada. Ya, begitu. Jadi menahan itu banyak cara. Ya. Oke, lanjut. Oh ya, sudah habis. Ya, baik. Itu materi ataupun gerakan ataupun teknik yang akan kalian hadapi di semester ganjil tentang bola besar sepak bola. Jadi selamat menyaksikan video ini, tonton secara berulang kali supaya kalian paham, supaya kalian benar-benar mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih, sampurasun.